Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Adapun beberapa hal yang perlu Pak Chandra sampaikan pada video kali ini, yaitu yang pertama, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera tentu menjadi dambaan semua orang. Bagaimanakah cara untuk membangun masyarakat sejahtera? Salah satu caranya adalah belajar menyulam. Ya, keterampilan menyulam dapat menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Dapatkah kalian menyebutkan cara menciptakan masyarakat sejahtera yang lain? Ya, jadi kalian diminta untuk berpikir nanti bagaimana sih cara membangun kesejahteraan masyarakat itu, ya. Salah satunya tadi ada menyulam. Mungkin ada yang memiliki kreasi lagi, misalnya membuat tas dari bahan-bahan bekas, ya itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pembelajaran 1, tugas 1. Ayo membaca. Siswa membaca teks dengan judul Hak Sebagai Warga Negara yang ada di buku siswa halaman 56 sampai 57. Buku siswa di sini yang kemarin sudah Pak Chandra kirim di grup kelas, ya, itu silakan di-download. Terus silakan dibuka halaman 56 sampai 57. Itu silakan dibaca. Kemudian siswa lain menyimak dan memahami isinya, karena di sini kita belajarnya dari rumah, jadi siswa lainnya tidak bisa menyimak, ya, jadi bisa dikerjakan atau dibaca sendiri-sendiri. Ayo berlatih. Nah, tentukan kalimat utama dan gagasan utama yang terdapat pada tiap paragraf. Sampaikan secara lisan kalimat utama dan gagasan utama di depan teman-teman. Buatlah rangkuman dari yang telah kalian sampaikan di depan teman-teman dalam tabel seperti berikut. Nah, jadi kalian nanti cukup mengerjakan hanya di tabel seperti contohnya di layar kalian itu, ya. Ada paragraf, kalimat utama dan gagasan utamanya, ya. Jadi nanti tinggal kalian tulis saja di tabelnya itu, ya. Kemudian hak-hak warga negara Indonesia, ketentuan dalam UUD 1945. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum, ya. Hak warga negara Indonesia, ya, antara lain yaitu yang pertama mendapat perlindungan hukum. Kemudian mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara. Nomor 4, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Jadi semua warga negara itu bebas untuk menyampaikan pendapatnya, asal tidak boleh ngawur, ya, harus dipikir terlebih dahulu ini ada manfaatnya atau tidak. Kalau memang tidak ada manfaatnya, ya mending tidak usah disampaikan, ya, gitu, ya. Nomor 5, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi setiap warga negara Indonesia itu bebas memilih untuk memilih agamanya atau beribadah, ya. Jadi tidak boleh diganggu, tidak boleh dihina, ya. Apapun agamanya juga sama, intinya kita tetap bertuhan, memiliki percaya adanya Tuhan, itu, ya. Yang Islam, ya,
beribadahnya di masjid, di musola, yang Kristen di gereja, dan agama-agama yang lain ya. Kemudian ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nomor 7, mendapat pendidikan. Jelas, sebagai warga negara kita wajib atau memiliki hak untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, mendapatkan pendidikan yang layak ya. Misalnya di suatu daerah itu, meskipun daerahnya itu terpencil, pasti ada sekolahnya ya, pasti ada sekolahnya. Jadi memang itu program dari pemerintah negara Indonesia. Memang semua warga negara itu wajib mendapatkan pendidikan ya, maupun itu tidak peduli itu orang miskin ataupun orang yang kaya. Yang penting semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Jadi kita berhak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya di daerah kita masing-masing. Dan kita juga tidak boleh merendahkan kebudayaan daerah yang lain ya, itu kewajiban kita. Nomor 9, memanfaatkan sumber daya alam. Di sini hak memanfaatkan sumber daya alam. Memanfaatkan sumber daya alam di sini tetap kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam secara seenaknya ya, harus sesuai dengan kebutuhan kita ya, tidak boleh serakah. Karena namanya sumber daya alam kalau dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa adanya pemeliharaan, juga lama-kelamaan akan habis, akan punah. Nanti kasihan kalau kita memanfaatkannya secara berlebihan, tidak terkontrol, takutnya generasi setelah kita nanti tidak akan menikmati sumber daya alam yang ada sekarang ya. Jadi tidak bisa menikmati sumber daya alam, nanti kasihan ya untuk generasi kita selanjutnya. Oke, selanjutnya fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara ya, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan ya, makanya diadakan BPJS itu untuk tujuannya untuk meringankan agar meringankan warga negara Indonesia itu mendapatkan fasilitas kesehatan ya. Kemudian memilih kewarganegaraan. Memilih kewarganegaraan di sini misalnya ada orang luar negeri menikah dengan orang Indonesia ya. Jadi misalnya kalau mereka memiliki anak ya, anaknya itu bebas memilih mengikuti warga negara warga negara luar negeri itu ya, atau tetap menjadi warga negara Indonesia ya. Jadi dibebaskan untuk warga negara Indonesia memilih kewarganegaraannya gitu ya. Selanjutnya tugas yang kedua, ayo menulis. Sudahkah perilaku kalian mencerminkan sikap cinta tanah air? Bagaimanakah cara membina persatuan dan kesatuan? Sudahkah kalian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Dapatkah kalian menyebutkan contoh perilaku tersebut? Ya, jadi setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tuliskan perilaku warga negara yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya untuk mempertahankan NKRI dalam suatu tabel. Jadi, nah kalian diminta untuk
menulis perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Di situ ada 3 faktor, yaitu cinta tanah air yang pertama. Ya, kalian sebutkan contohnya apa saja perilakunya. Di situ sudah diberikan satu contoh, yaitu melestarikan budaya bangsa. Itu salah satu contoh perilaku cinta tanah air. Ya, kemudian nanti tinggal kalian menulis sisanya. Terus yang kedua membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi itu kalian tulis nanti perilaku yang sesuai dengan 3 faktor tersebut, ya. Selanjutnya pembelajaran 2. Ayo mengamati. Melanie adalah anak yang kreatif dan pandai menari. Melanie sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Melanie akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati kemerdekaan 17 Agustus di kecamatan. Melanie akan menarikan tari tunggal dengan tema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Adakah jenis tari yang lain? Ya, yang seperti kalian ketahui, ada beberapa jenis tari tunggal, beberapa jenis tarian. Yang pertama ada tari tunggal, ada tari berpasangan, dan ada tari berkelompok. Kalau tari tunggal itu dilakukan oleh 1 orang. Kemudian kalau tari berpasangan itu biasanya dilakukan oleh 2 orang, ya, berpasangan. Kemudian untuk tari kelompok itu dilakukan oleh lebih dari 2 orang, mungkin itu 3, 4 atau 5, ya, tergantung nanti jenis tariannya bagaimana, ya. Kemudian nah ini gambar contoh tariannya. Selanjutnya ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Kemudian ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, atau aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, ya, baik dalam bentuk gerak atau aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu, ya. Jadi itu tadi jenis-jenis tarian, ya. Bentuk karya tari kreasi, ya, dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari, ya, yang seperti Pak Chandra jelaskan tadi, ya. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari, ya, mungkin itu 3 sampai 5 orang, ya. Kemudian ayo berdiskusi bersama dengan kelompok kalian, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut, ya, karena di sini kita belajar dari rumah, jadi tidak mungkin bekerja secara berkelompok, ya, jadi kita bahas secara bersama saja. Oke. Melanie telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, ya, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori itu
didasarkan pada perbedaan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usianya adalah 6 tahun hingga 10 tahun. Adapun kategori remaja, batas usianya adalah 11 tahun hingga 21 tahun. Masuk kategori manakah Melanie? Mengapa Melanie masuk kategori tersebut? Diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Tuliskan hasil diskusinya kalian di buku tugas. Ya, jadi karena di sini Melanie tadi masih sebentar ya. Kalau tidak salah Melanie tadi di sini tidak dijelaskan apa namanya usianya ya. Jadi sebentar, iya tidak dijelaskan usianya. Jadi karena mungkin di sini seusia kalian lah, mungkin 12 tahun ya. Jadi kalau 12 tahun, berarti Melanie termasuk ke kategori remaja ya. Melanie masuk ke kategori remaja karena di situ kategori remaja itu usianya 11 tahun hingga 21 tahun ya. Terus kemudian yang nomor 2, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai sebelum lahir, bayi, anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kalian yang berusia 10-11 tahun telah masuk awal masa pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas? Bagaimana dengan ciri-ciri masa anak-anak bagi anak laki-laki, ciri masa anak-anak bagi anak perempuan, ciri pubertas bagi anak laki-laki, ciri pubertas bagi anak perempuan, yang kemarin sudah kalian cari mungkin di buku atau di internet. Kalau masa pubertas laki-laki itu biasanya mengalami tumbuhnya bulu halus ya, mungkin itu di kumis, kemudian adanya jakun di lehernya. Kalau perempuan sudah mengalami masa menstruasi ya. Kalau ciri masa anak-anak jelas dari fisiknya juga bisa diketahui, kemudian cara berpikirnya, terus cara kejiwaannya juga bisa dilihat ya. Kalau anak-anak itu seperti apa, terus kalau peralihan ke remaja itu seperti apa ya. Kemudian ayo menambah wawasan ragam tarian di Indonesia ya. Tari kreasi baru, berikut contoh tari-tari kreasi baru ya. Yang A itu ada tari nguri, B tari kuntulan, C tari merak, D tari rorongagel, E tari kupu-kupu, F tari manipuren, G tari yapong, H tari manuk rowo, I tari garuda nusantara, C tari banjar kemuning ya. Jadi itu tadi contoh-contoh tari kreasi baru. Nanti bisa kalian cari tahu sendiri, oh seperti apa sih tari nguri itu, seperti apa tari manipuren, atau seperti apa tari banjar kemuning itu ya. Kemudian ada tari kreasi tunggal ya, seperti Pak Chandra jelaskan tadi. Tari kreasi tunggal yaitu tari kreasi yang dilakukan oleh satu orang saja ya. Di situ ada tari gambiranom, tari legong, tari gambyong, tari baris, tari golek menak, tari trunajaya, tari jaipong, tari klasik Gatot Kaca, tari Dewi Anjasmara, dan tari kondang. Dan biasanya di Jawa Timur, kalau di Jawa Timur itu ada
tari remo. Ya, itu biasanya dilakukan oleh satu orang, tapi juga bisa dilakukan oleh beberapa orang ya. Kemudian tari kreasi berpasangan. Ya, kalau tari kreasi berpasangan biasanya dilakukan oleh 2 orang. Ya, di situ ada tari serampang 12, tari payung, tari legong, tari janger, tari ketuk tilu, tari bambangan cakil, tari serikandi cakil, tari pemburu kijang, tari umar maya umar madi, dan tari yosim. Ya, itu beberapa contoh tarian yang ada di Nusantara, di negara Indonesia ini. Jadi nanti bisa kalian cari seperti apa tarian-tarian tersebut ya. Kemudian pembelajaran 3, ayo membaca. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, manfaatnya apa sih kalau hak-hak kita sebagai warga Indonesia itu terpenuhi ya? Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Maksudnya, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita hendaknya mendahulukan melaksanakan kewajiban dahulu daripada hak ya. Banyak manfaat yang dapat dirasakan atas terpenuhinya hak yang kita miliki sebagai warga negara. Salah satu contoh manfaat terpenuhinya hak atas pendidikan dan pengajaran adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi kalau kita sekolah, kita belajar, pasti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Oke, selanjutnya, selain itu masih banyak manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Contohnya, manfaat pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Makanya di Indonesia ya, pemerintah Indonesia mengadakan program Kartu Prakerja. Itu fungsinya untuk agar masyarakat Indonesia itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan ya. Jadi ya memang itu hak kita untuk mendapatkan pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang membutuhkan pekerjaan, tinggal kita mengurus kartu prakerja itu ya. Ya nanti mungkin dengan adanya kartu prakerja itu kita akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan gitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Selanjutnya, pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum ya. Jelas kalau badan kita sehat, pasti kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik ya. Kalau pekerjaan kita lakukan dengan baik, pasti kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik gitu ya. Kemudian selanjutnya tugas 3. Siswa membaca teks dengan judul Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di buku siswa halaman 79 sampai 80. Oke, siswa lain menyimak dan memahami isinya. Di sini karena kita PDR, jadi menyimaknya atau memahaminya kita lakukan sendiri-sendiri saja di rumah masing-masing dengan membaca sendiri-sendiri ya. Kemudian ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 hingga 5 anak. Ya, berarti di sini kita skip untuk membuat kelompoknya. Ya, jadi nanti untuk berdiskusinya bisa dengan orang tua atau kakak kalian gitu ya.
Bersama kelompok kalian, bacalah teks di atas dengan seksama. Kemudian diskusikan cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Tuliskan cara lain yang dapat kalian lakukan selain yang ada dalam bacaan tersebut, ya. Tuliskan hasil diskusi kalian di buku tugas, ya. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya ya belajar, karena belajar itu salah satu perilaku yang mencerminkan kemerdekaan kita terhadap mendapatkan pendidikan, ya. Kemerdekaan kita mendapatkan pendidikan. Oke, jadi kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ya. Kalau kita mau mencari ilmu, ya tidak boleh ada seorang pun yang melarang, asalkan itu ilmunya yang bermanfaat, tuh ya. Kemudian ayo mengamati. Lakukan pengamatan terhadap perilaku warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian. Manakah perilaku warga masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Tulislah hasil pengamatan kalian di buku tugas. Kemudian presentasikan tulisan kalian di depan kelas. Jadi nanti tinggal ditulis saja, tidak perlu dipresentasikan. Jadi kalian amati, ya, warga masyarakat di lingkungan kalian, ya, mungkin perilakunya apa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Mungkin salah satunya menjaga kerukunan, ya. Mungkin di tetangga kalian itu orangnya sangat baik, rukun. Kalau ada kerja bakti, dia selalu mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut. Nah, itu salah satu contohnya saja. Nanti kalian tulis sendiri, kan setiap orang itu beda-beda perilakunya, ya. Mungkin selain yang Pak Chandra sebutkan tadi, mungkin ada yang lain, ya. Jadi nanti bisa kalian kerjakan untuk tugas 3, ya. Kemudian pembelajaran 4, ayo membaca masa puber. Oke. Ahmad memiliki kakak sepupu laki-laki yang bernama Usman. Wajah keduanya hampir sama, tetapi usianya berbeda. Usman lebih tua daripada Ahmad. Kumis Usman mulai tumbuh tipis, sedangkan kumis Ahmad belum tumbuh. Suara Usman lebih besar daripada suara Ahmad. Jakun Usman tampak besar. Itulah perbedaan Usman yang sudah masuk masa pubertas dengan Ahmad yang masih anak-anak. Apa sajakah perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Jelas yang sudah dijelaskan di situ tadi. Kalau anak-anak belum adanya itu rambut halus di kumis, ya. Terus belum memiliki jakun di lehernya, ya. Itu kalau laki-laki. Ya, kalau perempuan ya itu tadi belum mengalami masa menstruasi. Kalau dewasa laki-laki, kebalikannya dari anak-anak tadi, sudah memiliki jakun, ya. Suaranya juga sudah berubah lebih besar, ya. Kemudian Usman sering main ke rumah Ahmad. Mereka sering bermain bersama. Mereka juga berbincang banyak hal, mulai pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang rukun. Secara fisik, terdapat perbedaan antara Usman dan Ahmad. Usman lebih masuk masa puber, sedangkan Ahmad masih anak-anak, ya. Kemudian tugas 4, ayo berlatih. Masa puber tidak sama dengan masa anak-anak. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memasuki masa puber atau masih anak-anak, kalian dapat menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan pada tabel di bawah. Isilah dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Jadi kalian nanti tinggal mencentang saja sudah kalian alami atau belum, ya. Ini kolom untuk diisi anak laki-laki. Jadi nanti ada kolom anak laki-laki dan ada kolom untuk anak
perempuan. Nah, di situ ada beberapa faktor, ada 5 faktor. Ya, tinggal kalian centang sudah kalian alami atau belum kalian alami, ya. Terus kesimpulan, jadi kesimpulan di situ yang sudah kalian alami itu apa? Jadi kalian merasakan apa, ya, atau kalian belum merasakan apa, tuh ya. Itu ini untuk laki-laki. Kemudian berikut untuk kolom perempuan, anak perempuan. Ya, di situ sama, ada 5 faktor. Kalian centang, kalian buat tabel ya, kalian tulis, kalian buat tabel. Terus kalian centang sudah mengalami atau belum, ya. Kemudian kalian tulis kesimpulannya, ya. Kesimpulannya sama dengan yang laki-laki tadi. Di situ kalian sudah merasakan apa atau kalian belum merasakan apa, gitu ya. Selanjutnya tugas 5, ayo membaca. Siswa membaca teks dengan judul Tari Topeng Kelana yang ada di buku siswa halaman 84 sampai 85. Ya, yang Pak Chandra ingatkan, buku siswa di sini yang sudah Pak Chandra kirim di grup kelas kemarin, yaitu bisa kalian download, terus bisa kalian buka halaman 84 sampai 85. Di situ ada Tari Topeng Kelana, kalian baca ya. Kemudian siswa lain menyimak dan memahami isinya. Di sini kalian menyimak dan memahami secara pribadi saja dengan membaca teks tersebut ya. Ayo berlatih. Ya. Kemudian setelah kalian baca teks tersebut, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini ya. Yaitu ada nomor 1, informasi apakah yang kalian harapkan ketika membaca judul teks non-fiksi di atas ya. Nah, informasi apa sih dari Tari Topeng Kelana itu? Kemudian yang nomor 2, sesuaikah antara harapan informasi yang kalian peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kalian peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Topeng Kelana ya. Kemudian yang ketiga, informasi apakah yang kalian peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Topeng Kelana ya. Jadi nanti silakan bisa ditulis. Oh ya, jangan lupa nanti untuk tugas-tugas itu jangan lupa ditulis soalnya juga ya. Tulis soalnya, kemudian jawabannya seperti apa itu ya. Kemudian ayo mengamati. Amatilah gerak kreasi bentuk tunggal berikut ya. Melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Nah, ini beberapa gerakan tari tunggal ya. Yang kedua, mengangkat 2 kaki kanan lalu ditapakkan. Contohnya seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing ya. Lakukan kedua gerakan 4x8 hitungan. Baik, selanjutnya tugas 6, bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 hingga 5 orang. Ya, ini nanti akan kita skip karena kita belajar dari rumah, jadi kita kerjakan secara mandiri ya, sendiri-sendiri. Bersama kelompok kalian lakukan pengamatan terhadap sebuah tari kreasi daerah. Cermatilah tahapan penampilan karya tari daerah tersebut. Tuliskan unsur-unsur tari dari tarian yang kalian amati. Tuliskan hasil pengamatan kalian dalam format sebagai berikut. Ya, jadi nanti kalian tulis, kalian amati salah satu tari daerah. Terserah nanti kalian menemukan atau ingin mencari tahu tari daerah mana. Mungkin dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau dari Jakarta atau Sumatera atau Kalimantan atau daerah-daerah yang lain ya. Kemudian kalian tulis nama tariannya, asal daerah
daerahnya dari mana, terus unsur karya tari yang diamati itu apa saja, kemudian kalian beri tanggapan terhadap karya tari tersebut ya. Itu nanti bisa kalian tulis ya. Ya, jangan lupa untuk tugas-tugasnya ini nanti bisa kalian tulis di kertas HVS, kertas folio, atau lembaran buku tulis ya, yang bagian tengahnya. Jangan di depan ya, jangan di bagian depan, nanti soalnya harus disobek ya. Jadi kalau bisa di bagian tengahnya itu ya. Kemudian pembelajaran 5, ayo berdiskusi. Ana dan teman-teman adalah siswa kelas 6 yang berusia sebaya. Rata-rata mereka berusia 12 tahun. Pada usia itu rata-rata orang telah memasuki masa pubertas, namun ada juga anak yang belum masuk masa pubertas. Ana dan teman-teman melakukan kegiatan secara berkelompok. Mereka berdiskusi atau mendiskusikan mengenai masa pubertas. Anak perempuan berdiskusi dengan sesama anak perempuan, sedangkan anak laki-laki berdiskusi dengan sesama anak laki-laki. Apakah yang dimaksud dengan pubertas? Ya, jadi jelas. Di sini yang nyambung memang diskusi antara perempuan dan perempuan kalau masalah pubertas. Nanti kalau masalah pubertasnya itu laki-laki dengan perempuan ya jelas tidak nyambung nanti ya, tidak menemui jalan keluarnya ya. Kemudian ayo berlatih. Ingatkah kalian yang dimaksud dengan masa pubertas? Diskusikan pengertian masa pubertas dengan kelompok kalian. Tuliskan hasilnya dalam kolom berikut. Oke. Jadi nanti kita bahas bersama saja. Di situ yang seperti kalian ketahui, yang sudah Pak Chandra jelaskan pada video sebelumnya, ya, yang dimaksud masa pubertas yaitu masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke remaja atau dewasa, tuh ya. Banyak sekali perubahan, misalnya dari segi fisik, ya, dari fisik, terus dari suara, kemudian dari cara berpikirnya, kemudian bisa jadi kejiwaannya juga akan berubah, ya. Mungkin itu masih manja, anaknya masih manja, terus ketika sudah remaja atau dewasa akan lebih mandiri, ya, anak tersebut bisa lebih mandiri. Nah, itu yang dimaksud dengan masa pubertas, gitu ya. Selanjutnya tugas 7, carilah bacaan mengenai ciri-ciri pubertas. Kalian dapat memperoleh bacaan dari berbagai sumber, misalnya majalah, buku, atau internet. Mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa saat kalian mencari bacaan melalui internet. Setelah memperoleh bacaan, tempelkan pada buku tugas. Jadi nanti kalian diminta untuk mencari artikel mengenai pubertas, ya. Nanti minta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian mencari artikel melalui HP juga bisa, internet, ya. Nanti kalian screenshot, ya. Kalian screenshot, terus kemudian kalian tulis sendiri, boleh. Kalian tulis sendiri. Kalau memang tidak memiliki printer, daripada nanti keluar rumah ngeprint, ya, mending kalian screenshot terus kalian tulis di lembar tugas itu. Tidak perlu banyak-banyak, mungkin 1 atau 2 paragraf saja, ya. Kalian tulis, yang penting ada artikelnya itu, terus sumbernya dari mana, ya, sumber artikelnya itu dari mana, gitu ya. Kemudian kalian telah mencari bacaan tentang ciri-ciri masa pubertas yang sudah kalian cari, ya.
Berdasarkan bacaan itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah judul bacaan yang kalian peroleh? Oke. Kemudian yang nomor 2, sesuaikah antara harapan informasi yang kalian peroleh ketika baru membaca judul bacaan dengan informasi yang kalian peroleh setelah membaca bacaan? Yang ketiga, informasi apakah yang kalian peroleh setelah membaca bacaan tersebut? Oke. Nah, itu nanti bisa kalian tulis di lembar tugasnya ya, di kertas HVS atau kertas folio, atau sobekkan buku tulis bagian tengah itu ya. Kemudian kegiatan bersama orang tua. Tanyakan kepada orang tua atau saudara yang berjenis kelamin sama. Kalau misalnya kalian laki-laki, yuk tanyakan ke ayah. Kalau kalian perempuan, bisa ditanyakan ke ibu ya. Jika kalian anak laki-laki, bertanyalah kepada ayah atau saudara kalian yang laki-laki. Jika kalian anak perempuan, bertanyalah kepada ibu atau saudara kalian yang perempuan. Bertanyalah mengenai perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas. Tulislah hasilnya di buku tugas. Jadi tidak perlu ditulis di sini. Yang penting kalian tahu saja ya, ciri-ciri pubertas yang dialami oleh laki-laki dan ciri-ciri pubertas yang dialami oleh perempuan itu apa saja ya. Yang penting kalian tahu. Sebagian kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Chandra ya, salah satunya kemarin yang sering dialami oleh laki-laki dan perempuan yaitu tumbuhnya jerawat ya, tumbuhnya jerawat pada laki-laki di wajah ya, pada laki-laki dan perempuan itu. Kemudian refleksi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab. Apakah kalian sudah bisa menjelaskan pengertian masa pubertas ya? Saya kira kalian semua juga sudah paham mengenai pubertas ya. Pubertas yang sudah Pak Chandra jelaskan tadi, perubahan dari masa anak-anak menuju remaja atau dewasa itu ya. Apakah kalian sudah bisa membuat clipping tentang ciri-ciri masa pubertas yang sudah kalian kerjakan pada slide sebelumnya tadi? Kalian diminta untuk mencari artikel ya. Kalau kalian yang memiliki printer sendiri enak, tinggal screenshot gambarnya terus kalian print ya. Kemudian kalian jawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah itu. Ya, kemudian yang nomor 3, masa pubertas adalah masa yang akan dilewati oleh setiap manusia. Jelas ya, tidak ada manusia tanpa pubertas. Jadi setiap manusia itu pasti akan mengalami pubertas. Apakah kalian sudah memasuki masa pubertas? Persiapan apa sajakah yang akan kalian lakukan untuk menghadapi masa pubertas? Mungkin untuk kelas 6 ada sebagian anak yang sudah mengalami masa pubertas, ada yang belum, biasanya itu memang SMP ya. Jadi nanti bisa kalian diskusikan dengan orang tua atau saudara kalian, apa sih yang perlu disiapkan untuk menghadapi masa pubertas itu ya. Selanjutnya pembelajaran 6, ayo membaca. Mengapa kita harus melaksanakan hak ya, melaksanakan hak atau mendapatkan hak kita itu, apa alasannya ya. Nah, di sini pelaksanaan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 ya. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Tidak boleh lebih besar hak daripada kewajibannya atau lebih besar kewajibannya daripada hak ya. Jadi harus seimbang ya.
Jika hak dan kewajiban dilaksanakan, akan tercapailah kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Contohnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Nanti kalian juga akan mengalami ketika sudah menginjak 17 tahun ya, ketika kalian sudah mendapatkan KTP. Nah, itu kalian berhak untuk memilih atau mengikuti pemilu gitu ya. Selanjutnya, tugas 8. Ayo berdiskusi bersama orang tua kalian ya. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? Ya. Nomor 2, apakah pentingnya melaksanakan hak untuk diri sendiri? Oke. Nomor 3, mengapa kita harus mendahulukan pelaksanaan kewajiban daripada menuntut hak? Oke ya, jadi kalian jelaskan alasannya kenapa dan apa saja pentingnya dari melaksanakan hak tersebut ya. Kalian tulis soalnya, baru kalian tulis jawabannya. Oke. Selanjutnya, ayo berlatih. Bacalah kembali teks mengapa kita harus melaksanakan hak dengan seksama berdasarkan rumusan gagasan utama pada tiap paragrafnya. Informasi apakah yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut? Lakukan langkah-langkah berikut. Ya, kalian diminta untuk menulis ya, tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Ya, jadi di situ ada berapa paragraf, kalian diminta untuk menulis kalimat utamanya. Kemudian tulislah gagasan utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, tulislah gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama dalam tiap paragraf. Kemudian, nomor 4, tulislah hasilnya dalam bentuk tabel. Ya, jadi kalian diminta untuk membuat tabel. Ya, nanti tulisannya itu hasilnya dimasukkan ke dalam tabel. Nomor 5, presentasikan tabel yang telah kalian buat di depan kelas. Jadi tidak perlu dipresentasikan, tinggal kalian kumpulkan saja nanti pada Pak Chandra ya, mungkin itu hari Sabtu atau nunggu pengumuman dari Pak Chandra nanti. Kemudian selanjutnya, ayo menulis. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian tentu sudah pernah melaksanakan hak. Coba tulislah pengalaman kalian dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Tulislah hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Ceritakan bentuk pelaksanaan hak dan manfaat yang kalian peroleh dengan melaksanakan hak tersebut. Tulislah hasilnya di buku tugas. Presentasikan tulisan kalian secara lisan di depan kelas ya. Jadi ini nanti mungkin ya, tugas ketika tatap muka ya, ketika kita tatap muka. Jadi enak bisa kita sampaikan apa yang kita alami ya tentang pelaksanaan hak ya. Jadi kita tunggu nanti ketika kita tatap muka itu aja ya. Kemudian ayo mengamati. Amatilah gerak-gerak bentuk tarian tunggal berikut yang merupakan kelanjutan dari gerak tari pada pembelajaran 4. Gerak tari itu memiliki tema kepahlawanan. Berikut ini gerak-gerak tari tersebut. Ya, nomor 1, berlari-lari kecil membuat lingkaran ke kanan, lalu ke kiri. Kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan dan kaki kiri ke kiri ke arah kiri jinjit. Tuh ya. Nah, contohnya bisa kalian lihat di layar kalian seperti itu. Kemudian nomor 2, mainkan tongkat. Tongkat diluruskan ke atas ke samping kanan. Kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Perhatikan arah pandangan kepala sesuai gambar. Nah, ini contohnya ya, bisa kalian lihat ada hitungan 1 2 3 1 2 ya. Jadi bisa mungkin nanti bisa kalian praktekkan di rumah atau bisa kalian amati saja, tidak apa-apa. Yang penting kalian paham, oh cara melakukannya itu, seperti yang contohnya ada di layar kalian.
Kemudian mempelajari tarian daerah merupakan bentuk pelaksanaan hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Sekarang lakukan persiapan untuk melakukan pertunjukan tari kreasi daerah jenis tunggal. Kalian akan melakukan pertunjukan di depan kelas secara bergantian. Adapun persiapan yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. Pilihlah tari kreasi daerah jenis tunggal. Kalian boleh menciptakan tarian sendiri dengan meneruskan gerakan yang sudah kalian pelajari. Kemudian nomor 2, carilah kaset atau video tarian yang kalian pilih, kemudian tonton dan cermatilah gerak tarian tersebut. Identifikasilah unsur-unsur tarian yang kalian pilih. Nomor 3, persiapkan unsur-unsur tarian yang akan kalian pentaskan di depan kelas. Nomor 4, pentaskan sebuah tarian lengkap dengan unsur-unsurnya, baik properti maupun busananya. Pentaskan sebuah tarian lengkap dengan properti dan busana yang kalian butuhkan. Nah, untuk tarian ini nanti menunggu tatap muka saja ya. Jadi ketika tatap muka akan kita programkan masalah tari daerah ini ya. Jadi nanti bisa kalian siapkan dari rumah. Mungkin mulai sekarang bisa kalian tonton dari rumah. Jadi ketika kita sudah tatap muka, kalian tinggal mempraktikkan saja itu ya. Kemudian tugas 9, kegiatan bersama orang tua. Banyak cara yang dapat kalian lakukan untuk melaksanakan hak-hak sebagai warga negara Indonesia bersama orang tua. Lakukan identifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut ya. Jadi kalian diminta untuk kalian mengidentifikasi pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia. Nanti kalian buat tabel, terus kalian tulis hasilnya ya. Bentuk pelaksanaan hak warga negara Indonesia ya, kalian buat tabel seperti contoh yang ada di layar itu. Kemudian kalian tulis bentuk pelaksanaan hak warga negara Indonesia 1 sampai 5. Berarti kalian menulis bentuk pelaksanaan hak warga negara Indonesia hanya 5 saja ya. Kalau lebih gimana Mbak Chandra? Boleh, malah lebih bagus. Mungkin ada yang punya ide 6, boleh ditambahi 1 kolom lagi untuk 6 bentuk pelaksanaannya ya. Nah, mungkin itu dulu yang perlu Pak Chandra sampaikan. Atas kurang lebihnya Pak Chandra mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga materi pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.